Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini, cara terbaik agar doa langsung dikabulkan. Kita langsung lanjutkan pembahasan kita dengan guru kita Ustadz Ahmad Ridwan nih. Nah, siap. Ustadz AR, ini juga lucu nih, ini penting juga nih buat kita semua. Jadi penasaran orang di rumah. Iya justru ini dia. Kenapa masalahnya lucu sendiri? Enggak, saya makanya mau ngebahas ini, saya sampai terbayang dengan saya gitu loh. Apa itu? Berdoa itu ya kan, lebih afdal mana? Apakah berdoa dengan suara terdengar oleh kita atau keras atau mungkin lirih. Karena kadang-kadang kalau seandainya kita berdoa mau minta bayar hutang agak keras, tetangga dengar malu nanti. Malu gitu, juga ya kan? Ini kan malu. jadi serba salah. Sebenarnya apa yang lebih afdal buat kita lebih enak, bagaimana berdoa itu tata caranya? Ya baik, kalau tadi katanya tetangga, bisa jadi kedengaran sama ininya juga, sama si pemilik piutang. Lu doa doang, nggak usah buat Jangan bayar. berdoa mulu, bayar gitu katanya yang piutangnya. Baik, jadi bagaimana sih sebenarnya Islam memandang seperti ini? Allah mengatakan di 3 ayat. Yang pertama Allah katakan terkait dengan kisah Nabiullah Zakaria. Quran surat Maryam ayat 2 dan 3, pojok kanan atas dia, baris pertama. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Inada rabbahu nidaan khafiyya" di situ. Tatkala beliau memanggil Allah, berdoa dengan cara yang lirih. Satu. Yang kedua, Allah katakan di Quran surat 17 ayat 110, posisi di tengah agak ke bawah begitu, pergantian surat Al-Kahfi. Kata Allah, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Wala tajhar bisalatika." Jangan kau angkat suaramu, ya, wala tukhafit biha, juga jangan bergumam. Enggak. Tapi wabtaghu baina dzalika sabila. Wabtaghi baina dzalika sabila, di pertengahan itu katanya. Jadi gitu ya. yang sedang-sedang, yang pas aja. Yang nih. pas aja gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, karena Allah Jalla Jalaluhu, Rabb kita ini kan dekat. Ya. Maka ada seorang sahabat yang berteriak-teriak. Ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dia berteriak-teriak. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, engkau tidak sedang bermunajat kepada zat yang tuli. Gitu, sehingga engkau harus mengangkat suara kencang-kencang gitu. Enggak, makanya unik di antara di antara rahasia hebatnya sujud itu kan kita berbisik ke lantai, kita berbisik ke bumi, terdengar kuat di langit gitu kan. Itu dia, makanya jangan sampai kemudian kita, kata Rasulullah, engkau sedang tidak bermunajat kepada yang tuli. Allah itu as-sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat. Lirihkan saja suara, kemudian Allah maha tahu apa yang menjadi hajat kita. Iya. Mungkin kasih contoh sedikit Ustadz nih, biar yang di rumah paham dengan seperti apa sih seharusnya. Ya, baik. Contoh begini, ya, Rasulullah SAW berdoa tatkala perang Badar, butuh kemenangan sesegera mungkin, ya, jangan sampai telat tuh pertolongan. Beliau mengatakan sampai mengangkat tangannya tinggi ya, dan beliau mengatakan Allahumma intahlik hadhil isabah falam tu'bad ba'dal yaumi in syi'ta abada. Ya Allah, jika kelompokmu hari ini kalah dan tidak kau berikan pertolongan, setelah hari ini tidak ada lagi yang menyembah dirimu. Kesungguhan tidak harus berteriak-teriak. Gitu kan? Kesungguhan meminta kepada Allah ditunjukkan. Kata Rasulullah, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah kepada Allah, berdoalah kepadanya dengan kondisi kau yakin doamu diijabah. Begitu kan? Nah, Rasulullah tatkala mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai Abu Bakar yang ada di belakang mengatakan, "Ya Rasulullah, kafaka munajat rabbik." Ya Rasulullah, cukuplah doamu, munajatmu kepada Allah Rabbmu dengan cara kau mendesaknya. Tapi itu yang dimaksud adalah kesungguhan. Bukan berarti Rasulullah mengangkat suara besar-besar, tinggi-tinggi, enggak. Gitu ya, karena Rasulullah sendiri mengatakan engkau sedang tidak bermunajat kepada zat yang tuli. Ya, ini Masya Allah, Allah gitu. ini maha mendengar. Jadi kita dengan lirih aja juga Allah sudah mendengar. Betul gitu ya. banget. Yang paling penting tadi dari semua itu bicara masalah tentang keyakinan pada saat kita berdoa, doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia, wa antum muqinuna bil ijabah. Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa yang keluar dari pemilik hati yang lalai. Kalau dalam unsur mendidik anak atau mendidik murid, kita sebagai guru kan biasanya membesarkan suara boleh. supaya mereka mendengar dan belajar gitu ya. Mengaminkan atau
juga mempelajari atas doa-doa kita. Betul, Bisa? betul bisa. Tapi Atau kedekatan kita terhadap nanti anak. baru setelah mereka paham diajarkan. Oh. Kamu berkonsentrasi dengan lirik. Oh gitu. Iya, jadi banyak orang ya kan mungkin salah pendapat gitu ya. Mungkin kalau misalnya bicara masalah tentang orang yang kalau misalnya doa di depan suaranya kenceng biar belakang kedengeran. Bukan ini dikencengin itu karena memang mintanya teriak-teriak, tidak. Tapi sambil mengajarkan murid-murid yang di belakang supaya bisa memahami apa bacaan doanya dan diaminkan dengan hati yang ikhlas kan gitu. Ini Masya Allah luar biasa. Yang penting tuh yakin doanya diijabah sama Allah. Doanya santai aja, nggak usah buru-buru, nggak usah cepet-cepet katanya. Nggak usah kenceng-kenceng, nggak usah teriak-teriak. Ngomongnya santai, yang penting ada tumak ninanya istilahnya gitu ya. Jadi perlahan tapi pasti. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, berbicara masalah permasalahan-permasalahan, bicara masalah doa supaya doa kita ini diijabah oleh Allah. Setiap orang berdoa, coba kita perhatikan ya. Coba Ustaz Syam, alhamdulillahirabbil alamin ya. Amin amin ya robbal alamin. Alamin. Langsung usap muka. Oh iya langsung. Iya semua ya, rata-rata usap Iya. muka. Ada juga yang begini, amin amin ya robbal alamin. Cuma dicumin di hidungnya aja tangannya. Nah, dikecup. Nah, ini bicara masalah tentang